Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semua. Sehat hari ini, saudara? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, gimana Mas Dedi? Kenapa kok gelap, Mas Dedi? Enggak gambar oncong putih, Mas Dedi? Nggak takut Pak, juga Pak saya Pak. Oke, baik saudara. Hari ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan ya chapter 1 yang harusnya kemarin Rabu, ya tapi karena ada satu hal, saya tunda untuk hari ini. Saya harap Anda sudah mengisi presensi, kemudian juga sudah materi sudah Anda pelajari, ya walaupun itu materi PPT hanya ringkasan, saudara, ringkasan dari materi yang saya ambil dari beberapa sumber, ya. Nah, kalau Anda nanti mau lebih detailnya lagi, Anda bisa pinjam buku di perpus, ya kalau Anda datang ke kampus, seperti bukunya Polimeni, ya walaupun itu sudah cetakan lama ya Polimeni, tapi menurut saya masih beberapa informasi atau beberapa babnya ini masih sangat relevan, atau yang buku-buku yang sesuai dengan DRPS kita, seperti bukunya Van der Beek itu. Ya, baik saudara. Hari ini, seperti yang saya sampaikan, bahwa kita akan membahas mengenai konsep dan klasifikasi serta jenis-jenis dari biaya, ya. Khususnya kalau kita berbicara mengenai cost accounting. Seperti yang pertemuan yang lalu saya mengatakan bahwa akuntansi biaya ini beda, ya, dengan istilah-istilah, beberapa istilahnya ini mungkin sesuatu yang baru atau berbeda dengan kalau Anda yang pelajari di mata kuliah AP1 atau AP2 di 2 semester kemarin, ya. Jadi ada beberapa istilah yang nanti yang ya ini memang tidak familiar dengan Anda sampai dengan sekarang. Kenapa? Ya karena ya seperti saya katakan bahwa di dalam akuntansi biaya itu tidak memiliki standar, ya, berbeda dengan akuntansi keuangan yang mereka memiliki standar, yaitu atau pedoman, yaitu di dalam PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Di situ sudah dijelaskan komponen-komponen di dalam, misalkan neraca, kemudian laba rugi, ya, kemudian akun-akun yang terkait itu sudah dijelaskan. Sedangkan di dalam cost accounting ini tidak. Nah, oleh karena itu hari ini ya saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana konsep atau sifat ya dan klasifikasi dari akuntansi biaya atau yang disebut dengan cost accounting. Kalau Anda perhatikan ya, terjemahan kita di Indonesia cost accounting itu akuntansi biaya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kadang-kadang antara cost dengan expense itu apa bedanya, kan begitu saudara? Karena kita sudah terbiasa dengan cost accounting itu adalah akuntansi biaya. Walaupun sekarang ini di beberapa istilah bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu menggunakan, ada yang menyebutnya dengan akuntansi cost. Nah, begitu saudara. Seperti bukunya Pak Amor. Bukunya Pak Amor itu menyebutnya judulnya adalah bukan akuntansi biaya, tapi akuntansi cost. Ya, tapi beberapa buku, ya, khususnya buku-buku yang cetakan atau terbitan lama, itu mereka masih menggunakan istilah bahwa cost accounting itu adalah akuntansi biaya. Nah, inilah yang kadang-kadang kalau saya tanya kepada mahasiswa misalnya, apa bedanya cost dengan expense? Mereka selalu mengatakan bahwa cost dan expense itu adalah biaya, Pak. Ya, ini saya tidak menyalahkan. Karena memang kebiasaan-kebiasaan yang sudah istilahnya mendarah daging lah ya seperti itu, bahwa di dalam istilah cost, apalagi kalau digabungkan dengan kata accounting ini disebut dengan akuntansi biaya, sehingga yang ada di dalam pikiran beberapa mayoritas dari mahasiswa akuntansi mengatakan bahwa cost itu adalah biaya, padahal sebetulnya bukan. Nah, inilah yang akan kita pelajari, saudara.
Ya, baik. Kita lihat untuk judul adalah sifat, konsep, dan klasifikasi dari cost accounting atau akuntansi biaya. Oke. Yang pertama adalah apa toh perbedaan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan? Ya, kalau nanti Anda membaca buku, istilahnya adalah akuntansi cost, itu sama ya, saudara ya. Jadi Anda sudah harus paham itu, ya, bahwa akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi keuangan. Jadi cost accounting ini bagian dari akuntansi keuangan, khusus yang membicarakan mengenai biaya. Ya, biaya apa? Biaya dalam arti luas, bukan hanya sekedar biaya gaji, biaya upah, kemudian biaya administrasi dan biaya pemasaran yang selama ini Anda kenal di akuntansi keuangan, tetapi kita bicara lebih luas. Mengapa seperti itu? Hal ini, saudara, hal ini karena sifat dari akuntansi biaya ini biasanya dipakai oleh perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur, ya seperti yang saya katakan kemarin, saya sempat menyinggung dan memberikan beberapa contoh, adalah perusahaan yang mengubah ya atau mengkonversi bahan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Ada proses yang namanya tadi mengkonversi, mengubah, atau dalam istilah nanti disebut dengan produksi. Ya. Nah, sehingga di dalam akuntansi biaya nanti adalah ada yang menyebutnya sebagai bagian dari akuntansi keuangan yang hanya menyajikan sebagian elemen dari laporan laba rugi, yaitu elemen biaya. Nah, elemen biaya itu apa? Ya tadi, khususnya di dalam apa, saudara? Di dalam penentuan harga pokok penjualan atau BPP, kalau Anda sekarang sudah harga pokok penjualan diubah menjadi beban pokok penjualan. Ya. Nah, komponen inilah yang nanti akan kita pelajari di dalam akuntansi biaya ini, saudara. Maka, ya kalau tadi saya menyebut bahwa karena akuntansi biaya ini ya cenderung digunakan oleh perusahaan manufaktur, maka ada proses produksi. Ya, bedanya dengan akuntansi keuangan kan, kalau misalkan perusahaannya menganut akuntansi keuangan murni, artinya tidak memproduksi, contohnya adalah perusahaan dagang, ya, atau perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, dia punya jasa, kemudian memberikan jasa kepada pihak lain. Nah, udah selesai itu aja. Tapi kalau untuk perusahaan dagang, dia beli barang, kemudian barang tersebut dia simpan di dalam gudang, kemudian barang tersebut dijual, kemudian diambil dari gudang yang bersangkutan. Kan begitu, saudara. Sebagai contoh, kemarin saya menyebutkan adalah misalkan toko kelontong. Ya, toko kelontong itu dia membeli ya tepung terigu, gula, misalkan sabun, ya sampo dan lain sebagainya. Maka pada saat dia menjual kepada konsumen dalam bentuk atau wujud yang sama dengan apa? Dengan yang dia beli. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan dagang. Beda kalau misalkan kita bicara mengenai perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan manufaktur ya, dia membeli misalkan tadi tepung terigu, kemudian dia dia beli bahan-bahan yang lainnya, kemudian dia ubah tepung tadi ditambah dengan berbagai macam bahan menjadilah kue, ya misalnya demikian. Misalkan kue tart, ya kue ulang tahun, bolu dan lain sebagainya. Nah, perubahan bentuk inilah ya, walaupun nanti perusahaan manufaktur juga bisa menjual seperti sama dengan perusahaan dagang tadi, menjual barang dagangan, tapi bedanya barang dagangan yang dijual oleh perusahaan manufaktur merupakan produk yang dihasilkan sendiri. Nah, begitu, saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya tanya kepada mahasiswa ini, kalau bicara mengenai akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, saya tanya, kalau Anda selama ini mengenal misalkan Warmindo, nah, Warmindo itu masuknya apa? Perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur? Hampir yang kalau saya tanya di dalam kelas, ya mayoritas mengatakan bahwa Warmindo itu adalah perusahaan dagang. Karena mereka menganggap bahwa mereka ada transaksi. Saya datang ke Warmindo, saya pesan makanan, kemudian selesai saya bayar. Ini kan transaksi jual beli. Nah,
Tapi ya ini dia yang saya katakan, ada sesuatu yang tidak diperhatikan, bahwa yang kita pesan ya kemudian ini berasal dari apa? Berasal dari suatu proses, yaitu proses mengubah mie instan yang dia beli, ya Warmindo itu membeli mie instan masih dalam bentuk misalnya kardusan, bungkusan, kemudian disajikan atau dijual oleh saya, misalkan saya datang kemudian saya pesan dalam bentuk apa? Semangkuk, bisa saja mie goreng atau mie rebus. Sudah ada perubahan, saudara. Nah, itulah yang disebut dengan perusahaan manufaktur. Walaupun pada akhirnya nanti ada transaksi jual beli. Saya membeli semangkuk tadi, semangkuk apa misalnya mie instan tadi, kemudian membayar sejumlah uang yang sesuai dengan kesepakatan. Begitu, saudara. Jadi ada suatu proses. Maka kalau seringkali saya tanya, mahasiswa itu menganggapnya adalah warung makan, kemudian misalkan pecel lele, tukang bakso. Ya, itu perusahaan dagang, Pak, karena dia menjajakan, memperdagangkan barang yang dia punya. Tapi mereka nggak menyadari sebenarnya bahwa ada satu proses yang dilalui sebelum mereka menjajakan barang-barang tadi yang bisa langsung Anda nikmati, ya, seperti misalkan bakso, mie ayam dan lain sebagainya. Pak, Bapak mencaranya atau mencontohkannya makanan? Karena ini adalah yang paling mudah, saudara. Ya, ini yang menurut saya adalah paling mudah, paling gampang dipahami. Karena apa? Karena Anda berhubungan, ya, Anda pernah terlibat dengan warung-warung tersebut, kemudian Anda pernah terlibat dengan atau pernah Anda membeli dan lain sebagainya, sehingga mudah untuk dibayangkan. Berbeda kalau misalnya saya mencontohkan adalah perusahaan manufaktur yang besar, seperti misalnya Toyota, misalnya begitu, saudara, atau sampo-sampo yang Anda pakai, ya, atau misalkan anak kos nyuci sendiri, deterjen dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, ya. Jadi memang betul bahwa di dalam akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi keuangan yang menyajikan elemen dan laporan laba rugi, yaitu elemen biaya. Nah, ini Anda sudah tahu, ya, di dalam laporan keuangan itu ada biaya. Nah, akuntansi biaya adalah menyajikan sebagian. Nah, karena apa? Karena yang terlibat dengan produksi saja. Kalau yang tidak terlibat dengan produksi bagaimana? Ya bukan bagiannya akuntansi biaya. Demikian ya, saudara, ya. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau diam berarti Anda ada dua kemungkinan, paham atau tidak paham, kan begitu, saudara? Apalagi semuanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh iya, Mas Dedi. Silakan Mas Dedi, tanya Mas Dedi. Kalau bisa jawab, saya jawab. Absensinya di mana ya, Pak? Bagaimana, Mas? Barcode untuk absensi. Di ini, Mas, di OPA sudah di OPA ada. Kemudian di portal juga sudah ada, Mas. Anda belum dapat? Di portal saya cek belum ada, ya, Pak. Di tugas, coba di tugas. Coba dicari lagi, Mas Dedi. Nanti kalau nggak saya buka lagi. Ya. Oke. Yang lainnya? Bisa nggak? Siapa ini? Mbak Vinsky Senia. Ada, Pak. Bisa, Mbak Ayudia bisa ya? Belum bisa, Pak, absennya. Oke, kalau gitu nanti aja deh. Nanti akhir kuliah, nanti saya diingatkan lagi, nanti saya cek lagi ya, saudara, ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu aja. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah, kita lanjut. Nah, ini kalau saya klasifikasi lagi, lebih mendalam perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya, walaupun di sini saya tulisnya adalah akuntansi manajemen atau biaya, karena memang ya ada beberapa juga sumber mengatakan bahwa akuntansi biaya itu adalah sama dengan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi manajemen, pemakainya adalah pihak-pihak manajemen, biaya pun juga sama, manajemen yang menggunakan. Ya bukan pihak luar. Pihak luar itu nanti dia muncul melihatnya apa? Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Ya itu biasanya adalah yang berhubungan dengan akuntansi keuangan. Oke, kita lihat masing-masing kriteria perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Siapakah pemakai informasi? Ya, di dalam akuntansi keuangan, hasil
yang dibuat dari akuntansi keuangan adalah biasanya laporan. Nah, laporan apa? Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini biasanya dipakai oleh pihak luar. Siapa? Pihak luar itu bisa saja karyawan itu juga bisa dianggap sebagai pihak luar karena dia juga membutuhkan. Ya. Kemudian biasanya serikat pekerja. Kemudian juga yang pasti adalah investor. Yang pasti lagi adalah pemerintah karena yang berhubungan dengan pajak. Ini adalah para pemakai laporan keuangan. Sedangkan di dalam akuntansi manajemen, karena ini adalah lingkupnya hanya dibutuhkan oleh manajemen saja, atau pemakai utamanya adalah pihak manajemen, maka ya laporannya ini adalah nanti lebih banyak kepada laporan-laporan yang memang dipakai oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya, manajemen. Kemudian lingkup informasi, ya, kalau akuntansi keuangan adalah seluruh informasi, ya, seluruh kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi di perusahaan tersebut, ini akan dilaporkan oleh akuntansi keuangan, apalagi berhubungan dengan keuangan. Biasanya begitu, saudara. Ya. Sedangkan akuntansi manajemen ini hanya bagian dari perusahaan. Siapa? Nah, kalau tadi saya menyinggung adalah ada proses produksi tadi, maka biasanya lebih banyak kepada di bagian produksi. Nah, begitu, saudara. Ya, jadi hanya di bagian produksi saja. Nah, kalau ada bagian-bagian yang tidak berhubungan dengan produksi, tetapi dia mengeluarkan uang untuk membayar atau untuk menggaji karyawannya, maka nanti harus berhubungan dengan akuntansi keuangan. Itu bedanya. Sebagai contoh begini, saya bekerja di bagian produksi, maka saya adalah bagian dari, atau gaji saya adalah gaji bagian produksi. Misalkan Mas Dedi, dia adalah marketing. Tidak ada hubungannya dengan produksi, tapi dia menjual produk yang dihasilkan oleh bagian saya. Maka Mas Dedi ini adalah bukan bagian dari produksi, tetapi dia bagian dari pemasaran. Nah, pemasaran itu biasanya masuk ke dalam ranahnya akuntansi keuangan. Jadi pada saat menyusun laporan keuangan nanti ada informasi mengenai berapa besarnya biaya pemasaran, berapa besarnya komisi yang didapat oleh Mas Dedi yang harus dibayarkan oleh perusahaan tadi, dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian berikutnya, fokus informasi yang dihasilkan di dalam akuntansi keuangan itu adalah biasanya historis. Apa itu historis? Yaitu dari kejadian ekonomi di masa yang lalu, kemudian dihasilkan dilaporkan saat ini. Contoh, kita beli aset tetap ya tanggal 1 Januari tahun 2020 misalkan. Maka pada tanggal 31 Desember tahun 2020 kita harus melaporkan berapakah kos dari aset tetap tersebut. Ya, kalau kita beli 1 juta, ya nggak mungkin kalau di akhir tahun itu nilainya sama 1 juta. Pasti ada proses yang namanya depresiasi atau mungkin ada juga namanya revaluasi dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu lebih sifatnya adalah dua, yaitu historis dan masa datang. Historis dia akan mengacu kepada transaksi-transaksi yang terjadi sebelumnya yang nanti dipakai untuk apa? Untuk menentukan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, saya beli bahan baku, saya simpan di dalam gudang, kemudian saya mempekerjakan karyawan, kemudian saya pakai menggunakan alat. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang sudah saya lalui kemarin. Ya, pada saat sekarang, ya, kemudian saya lakukan produksi, kemudian mau saya jual. Nah, berapakah harga jualnya? Nah, harga jualnya ini pasti yang saya akan jual barang tersebut di masa yang akan datang. Nah, penentuannya inilah yang menyebabkan fokus informasinya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu yang berbeda. Kemudian rentang waktu, kalau akuntansi keuangan itu beberapa literatur mengatakan kurang fleksibel, sedangkan akuntansi manajemen fleksibel, ya, karena sesuai dengan keadaan, ya tidak kalau rentang waktu kan kalau misalkan akuntansi keuangan itu relatif satu periode itu sama dengan 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan Desember, misalnya demikian, saudara. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu fleksibel. Mereka mengatakan 1 tahun itu dimulai dari 1 tahun produksi itu dari kapan? Kalau mulainya produksi adalah bulan sekarang,
maka akan berakhirnya adalah bulan Agustus tahun depan, kan begitu, saudara. Jadi fleksibel, mengikuti dengan kebijakan dan ketentuan di dalam organisasi tersebut. Kemudian kriteria di dalam penyusunan informasi, tadi saya katakan bahwa akuntansi keuangan itu dibatasi oleh standar akuntansi yang diterima umum, sedangkan akuntansi manajemen itu sesuai kebutuhan manajemen. Maka ya, kalau Anda perhatikan, ya nanti kalau Anda banyak baca, Anda cari di Google dan lain sebagainya, bahwa dalam penyusunan informasi, akuntansi manajemen itu satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Kalau akuntansi keuangan, sudah ada standarnya. Anda mau menyusun laporan keuangan, sebagai contoh laba rugi, maka laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban, itu sudah baku, sudah ada di standar. Kemudian kalau Anda menyusun laporan posisi keuangan, yaitu neraca, umumnya atau yang selama ini kita kenal adalah kas itu ada di bagian dari aktiva, maka aktiva ada di sebelah kiri, sedangkan lawannya yaitu pasiva ada di sebelah kanan, yang isinya adalah utang dan kewajiban, utang dan modal, atau kewajiban dan ekuitas. Ini sudah diatur, saudara. Sedangkan akuntansi manajemen itu tidak ada standar yang mengatur, sehingga ini sesuai dengan kebutuhan manajemen. Kalau misalkan satu manajemen ya atau satu perusahaan dia dalam menentukan biaya ada biaya X, sedangkan di perusahaan lain itu tidak ada biaya X yang terjadi, ya maka nggak perlu dilaporkan. Kan begitu, saudara. Ya, jadi karena fleksibel lah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, manfaatnya ini adalah untuk pengambilan keputusan pihak luar, ya karena pemakai utamanya adalah pihak luar di dalam akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen atau biaya, yaitu untuk perencanaan. Ini historis. Kalau kita mau merencanakan, kita biasanya adalah mengacu kepada kejadian sebelumnya. Historis, nah seperti itu, saudara. Nah, digunakan untuk apa? Untuk kegiatan atau aktivitas di masa mendatang. Itu yang namanya perencanaan. Kemudian ada juga digunakan sebagai pengendalian dan pengambilan keputusan yang semuanya ini dilakukan oleh manajemen. Ya, kalau ini yaitu akuntansi keuangan, yang melakukan siapa, Pak? Pihak luar. Segala informasi yang dihasilkan oleh perusahaan yang membutuhkan adalah pihak luar. Sedangkan akuntansi manajemen internal khususnya adalah manajemen. Ya, itu ya sudah ya. Bedanya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini sudah sebenarnya sudah lebih penjelasan dari tabel tadi, tambahannya. Di dalam akuntansi manajemen atau akuntansi biaya itu, atau ini adalah perbedaan antara akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen, walaupun ya masih ada yang mengatakan atau beberapa literatur yang saya baca itu sebenarnya akuntansi manajemen dan biaya itu sama, ya, karena akuntansi manajemen ini yang dia lebih menyangkut hal-hal yang lebih luas di dalam internal perusahaan, sedangkan akuntansi biaya itu hanya untuk keperluan internal saja, ya, dan khususnya lebih kepada urusan adalah biaya. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, nanti kalau Anda ngambil mata kuliah akuntansi manajemen ini, selain nanti berbicara mengenai biaya, dia juga akan menyangkut keperluan eksternal. Apa? Investasi, ya, keputusan-keputusan kita di dalam melakukan investasi. Nah, ini memang lebih luas, ya. Kemudian berikutnya, akuntansi biaya itu menyangkut klasifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, sedangkan akuntansi manajemen lebih banyak dalam penggunaan informasi biaya. Untuk apa? Ya tadi, menunjang fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya, kalau biaya ini adalah lebih fokusnya adalah bagaimana nanti menghasilkan informasi yang berhubungan dengan apa, saudara? Dengan biaya yang terjadi atau misalkan yang berhubungan dengan produksi. Nah, hasilnya itu dipakai oleh manajemen untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Misalkan begitu. Misalkan ada biaya yang terjadi pada saat produksi, maka dipakai oleh manajemen apa? Untuk menentukan harga jual.
Nah, harga jual ini nanti digunakan untuk apa? Ya tadi, untuk kita memasarkan produk kita di masyarakat. Kan demikian, saudara. Jadi, akuntansi manajemen itu lebih luas, ya, walaupun sama-sama urusannya adalah yang berhubungan dengan biaya. Gitu ya, saudara ya. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sebelum saya masuk ke konsep-konsep biaya. Saya tanya Mas Dedi deh, Mas Dedi. Mas, nyalakan Mas, mic dan kameranya Mas. Dedi Kusuma. Ya, Pak. Oke, Mas. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Anda sudah membaca materi saya. Bedanya bedanya cost atau harga perolehan dengan beban atau biaya atau expense itu apa, Mas? Bisa nggak, Mas? Atau bukan, itu nggak beda, Pak, sama saja, Pak. Misalkan begitu. Silakan Anda jawab, Mas Dedi. Nggak apa-apa, Mas. Saya cuma mau tahu aja, Mas. Perbedaan apa, Pak, tadi, Pak? Perbedaan cost atau harga perolehan, atau kita nyebutnya gampang aja cost. Bedanya cost dengan expense atau beban itu apa? Bisa nggak, Mas Dedi? Atau dibantu, Mas? Dibantu siapa, Mas? Kira-kira, Mas? Yang bisa. Mas Sulistyo, masuk nggak Mas Sulistyo? Ya, Pak. Oke, Mas Sulistyo. Maaf ya, Mas, kemarin kita udah janji mau Mas Sulistyo mau datang ke kelas ya, luring ya. Tapi karena saya pikir ini masih teori lah, mungkin lebih baik pekan depan aja. Oke, Mas Sulistyo, apa Mas menurut Anda bedanya atau perbedaan antara cost dengan expense? Kalau expense itu telah habis masa manfaatnya atau telah dimanfaatkan. Kalau Setelah habis masa manfaatnya digunakan itu ya, Mas ya? Ya. Oke, itu expense. Sedangkan kalau cost? Kalau cost akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Oke, saya simpan dulu jawabannya. Kemudian saya coba tanya Mbak Siva Hairunisa. Ya, Pak. Apa Mbak bedanya, Mbak? Antara cost dengan expense. Letak posisi kedua laporan keuangan. Iya, di mana, Mbak? Maksudnya gimana? Sebentar, Pak. Kalau cost ditampilkan dalam laporan pada saat pembuatan neraca. Oke, kemudian? Kalau expense itu munculnya dalam laba rugi. Oke, berarti Anda melihatnya dari posisi di laporannya ya. Kalau cost itu lebih kepada nanti akan dilaporkan di neraca atau laporan posisi keuangan, sedangkan expense ini lebih kepada nanti dilaporkannya atau di dalam laba rugi. Begitu ya, Mbak Siva ya. Oke, saya tanya satu lagi, Mbak Sonia Putri Anggita. Iya, Pak. Apa, Mbak, bedanya, Mbak? Setahu Anda deh. Kalau dari saya pribadi, kalau expense itu tuh sebuah pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu gitu loh, Pak. Jadi udah digunakan, udah habis digunakan. Oke. Tapi kalau untuk cost itu tuh pengorbanan yang kita keluarkan, tapi untuk manfaatnya itu bakalan kita peroleh di masa mendatang. Jadi
belum habis digunakan kayak gitu. Oke, jadi lebih kepada bedanya itu adalah digunakan sama belum digunakan gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Oke, dari jawaban Anda semua, ya kalau Anda, saya tidak mengatakan bahwa itu salah, bukan. Tapi artinya Anda sudah memahami lah, sedikit memahami apa itu perbedaan antara cost dengan expand, kan begitu, saudara. Ya, kalau Anda nanti lihat di slide saya berikut ini, saya sudah menjelaskan bicara mengenai cost atau harga pokok, ya adalah pengorbanan. Ya, jadi ada pengorbanan yang diukur dalam satuan uang. Apa itu, saudara? Pengorbanan. Ya, pengorbanan itu bisa kita mengeluarkan uang kita, itu kan salah satu bentuk pengorbanan. Atau kita mengurangi aktiva kita beli sesuatu tapi ditukar dengan motor kita, itu kan pengorbanan. Kalau kita nggak punya uang cash atau uang tunai. Nah, cost, seperti yang dikatakan terakhir oleh Mbak siapa tadi? Mbak Sonia, yang mengatakan bahwa cost itu belum dipakai, Pak. Betul memang. Tapi ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan ini memberikan manfaat di masa yang akan datang. Apa manfaatnya? Kalau kita beli barang, ini kan cost. Nanti barang ini diharapkan dapat kita jual di masa yang akan datang. Sehingga memberikan pemasukan bagi kita. Itu yang dinamakan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi, cost, pahami dulu konsep cost dengan expense. Jadi kalau Anda sudah mulai belajar di dalam akuntansi biaya, kalau ditanya oleh apa bedanya cost dengan biaya, jangan mengatakan cost dan biaya itu sama, Pak, keliru. Mungkin kalau Anda masih di semester 1 dan semester 2, karena kita belum belajar akuntansi biaya, Anda mungkin dosen masih memakluminya. Ya, karena beberapa buku, khususnya buku-buku yang di akuntansi keuangan itu masih mengatakan cost dengan biaya itu perlakuannya sama, dan mereka tidak menganggapnya sama. Paham ya, saudara ya? Jadi cost itu pengorbanan. Sedangkan expense ini adalah cost. Nah, berarti kan apa? Bedanya antara cost dengan expense adalah expense itu bagian dari cost. Mau gampangnya begitu, saudara. Expense itu adalah cost yang tadi ini yang kita sudah korbankan, kemudian kita manfaatkan. Maksudnya dimanfaatkan apa, Pak? Digunakan. Contoh, kita beli kertas. Kita pakai kertasnya untuk apa? Nyetak surat, nyetak buku. Kan ini manfaat bagi kita. Yang nanti ini manfaatnya ya dirasakan oleh kita juga. Kan begitu, saudara. Maka expense tersebut adalah yang cost yang memberikan manfaat. Nah, gitu aja gampangnya, saudara. Pak, kalau misalkan ada nggak, Pak, cost nih, bagian dari cost, tapi tidak memberikan manfaat, tapi berkurang? Iya ada, itu namanya rugi. Nah, gitu aja, saudara. Jadi kalau saya melihat saya ambil dari beberapa pengertian di dalam cost dan expense dan loss, ya, atau rugi. Jadi saya jelaskan lagi, cost itu pengorbanan, kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan aktiva, mengurangi aktiva kita untuk mendapatkan barang dan jasa yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Biaya itu adalah cost yang telah memberikan manfaat dan habis dimanfaatkan. Ya, sedangkan rugi ini adalah berkurangnya nilai aktiva ya tanpa adanya suatu manfaat. Contohnya apa, Pak? Tadi kertas, kita beli kertas. Kan itu pengorbanan, cost. Kita pakai, ini namanya expense. Yang nggak dipakai, ya kalau ini tidak mengalami kerusakan, ya masih bisa dipakai di masa yang akan datang, ini yang namanya aset atau persediaan. Nah, ini ada istilah lagi. Ya, nanti di slide berikutnya akan saya lihat gambarkan dalam bentuk diagram yang lebih mudah dipahami. Nah, sedangkan kalau tiba-tiba kertas tadi kita simpan di lemari, ternyata dimakan rayap, atau misalkan warnanya sudah pudar, tidak bisa dipakai lagi, akhirnya kita buang, ya sudah, mengurangi
aset kita, dan ini nggak memberikan manfaat sama sekali. Itu yang namanya kerugian. Ya, paham ya sampai sini ya, saudara ya. Jadi perbedaan di dalam cost, biaya, dan rugi. Nah, coba di slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah rangkuman dari pengertian-pengertian, kemudian saya buatkan di dalam diagram yang mudah-mudahan ini mudah untuk dipahami, untuk Anda belajar. Gampangnya begini, saudara. Cost, itu yang harus Anda pahami dulu. Cost itu pengorbanan, Pak. Kita mendapatkan sesuatu, kita harus berkorban, harapannya adalah barang yang kita peroleh ini, atau sesuatu yang kita dapatkan ini, memberikan manfaat di masa yang akan datang. Itu kategorinya atau masuk ke dalam penjelasan, yaitu cost, atau harga perolehan. Contoh, Anda beli motor, kalau kita bicara aset tetap, Anda harus mengeluarkan uang. Motor ini menjadi apa? Menjadi kekayaan Anda. Ya, kalau kita bicara di dalam akuntansi keuangan, khususnya aset tetap. Tapi kalau kita bicara mengenai biaya, khususnya akuntansi biaya, yaitu pada saat nanti produksi, sebagai contoh, Anda adalah perusahaan yang bergerak di dalam memproduksi roti misalkan. Bahan utama Anda apa? Gandum. Maka pada saat Anda membeli gandum tersebut, ya, Anda membeli, maka ditanya, berapakah kosnya dari gandum tersebut? Ya, sebesar yang Anda korbankan. Jadi pahami ya, saudara ya? Sebesar yang Anda korbankan. Itulah yang namanya cost. Bisa memberikan manfaat? Ya bisa. Kalau gandum ini saya olah, saya tambahkan bahan-bahan pendukung lainnya, dikerjakan oleh tenaga kerja saya, menggunakan mesin yang saya punya, jadilah roti. Nah, roti ini yang bisa saya dijual. Kan begitu, saudara? Kalau laku, memberikan manfaat bagi saya. Nah, itu yang disebut dengan cost. Bisa dipahami ya, saudara ya? Jadi adanya suatu pengorbanan. Nah, sehingga kemudian dapat gandum ini, ada dua kemungkinan. Mau dipakai atau tidak, kan gitu aja. Kalau gandum ini tidak dipakai, kita simpan di dalam gudang kita, dijaga rapat-rapat, tidak mengalami kerusakan, ini yang namanya persediaan. Nah, yang tadi dikatakan oleh teman Anda, yaitu Sonia tadi, atau siapa sebelumnya, ya saya lupa, yang mengatakan bahwa bedanya itu Pak hanya di laporan, Pak. Kalau cost, dia bisa dianggap atau dilaporkan di neraca, sedangkan expense itu dilaporkan di laba rugi. Saya mengatakan boleh itu. Kalau Anda melihat dari sudut pandang adalah pelaporan. Karena kalau cost ini tidak diapa-apakan, tidak digunakan, ya tidak digunakan, saudara, maka dia akan masih dalam wujudnya masih ada. Inilah yang menjadi kekayaan kita, ya, menjadi kekayaan kita, saudara. Dalam bentuk apa ini? Inilah yang namanya nih persediaan ini, saudara. Jadi yang tadi siapa ya? Saya lupa tadi yang mengatakan, Siva kalau nggak salah ya. Dia mengatakan, Pak, ini loh Pak, di dalam kalau cost itu pokoknya nanti munculnya di neraca. Ya, kalau neraca memang lebih relatif kepada harga perolehan dari komponen-komponen di dalam neraca tersebut. Ya, gitu ya. Jadi cost yang kita korbankan ini, jadi apa yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu ini namanya cost. Jika tidak digunakan, ini namanya adalah persediaan. Paham sampai sini? Nah, sedangkan kalau kita bicara di sisi yang sebelah kiri, jika cost tadi, barang yang kita peroleh, dipakai atau digunakan, untuk apa, Pak? Ya terserah. Dipakai untuk produksi, kalau kita bicara tadi gandum pastinya untuk produksi. Kalau sebelumnya saya bicara mengenai kertas, maka dipakai untuk mendukung aktivitas
operasional perusahaan, maka jika cost tersebut digunakan, maka kan tadi di dalam pengertian expense adalah cost atau harga perolehan yang apa? Yang digunakan. Digunakan dan memberikan manfaat. Maka disebutlah dengan biaya atau expense. Paham ya, saudara ya? Sedangkan jika cost tersebut dipakai, tetapi tidak memberikan manfaat, itu yang namanya rugi. Begitu cara memahami. Jadi kalau Anda ditanya sama orang, apa pengertian dari rugi? Rugi itu lawannya laba, Pak. Ya, jangan begitu. Orang akuntansi jangan hanya sekedar bicara seperti itu, saudara. Tapi Anda bicaranya begini. Rugi itu adalah pengorbanan yang kita lakukan di masa yang lalu, kemudian kita gunakan dan tidak memberikan manfaat bagi kita. Itu namanya rugi. Ya, mungkin selama ini kalau Anda mengenal rugi, misalkan Anda beli kendaraan, didepresiasi baru 2 tahun. Karena target Anda adalah, atau taksiran Anda adalah 5 tahun. 3 tahunnya apa? Ya karena ini cost-nya ini masih besar, maka selisih misalkan aset tersebut dihentikan, itu langsung diakui sebagai kerugian bagi kita. Karena apa? Tidak memberikan manfaat bagi kita selama 3 tahun dari umur ekonomis tersebut, karena misalkan tiba-tiba motor tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki. Kan demikian, saudara. Ini yang disebut dengan rugi. Ya, kalau laba, ya pastinya adalah apa, saudara? Dari pengorbanan tersebut memberikan manfaat bagi kita, ya, dan nilainya lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Nah, begitu ya, saudara ya. Jadi mohon untuk betul-betul Anda cermati beberapa istilah di dalam cost atau ini, saudara, cost, biaya, dan rugi. Sebentar ya, saudara ya. Oke, baik, saudara. Kembali lagi, saudara. Oke, sampai di sini bisa dipahami, saudara? Mbak Siva, Mas Dedi, Mas Sulistyo, bisa dipahami untuk penjelasan perbedaan antara cost, biaya, rugi, kemudian persediaan. Bisa dipahami, saudara? Sebelum saya lanjut ke jenis-jenis atau konsep yang lainnya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik ya. Oke, saya lanjutkan, saudara. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita bicara mengenai klasifikasi biaya, khususnya yang berhubungan dengan harga pokok produk, ya. Jadi produk itu dibentuk itu komponen biayanya apa saja. Nah, komponen biayanya itu terdiri dari satu adalah bahan baku, ya, bahan baku, atau ada juga yang menyebutnya adalah bahan. Kalau bahan itu lebih lengkap. Bahan itu adalah karena dibedakan antara bahan baku dan bahan penolong. Jadi bahan atau material itu dibedakan menjadi direct material dan indirect material. Ya,
yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku adalah semua bahan yang dapat diidentifikasi dengan produk jadi, yang dapat ditelusur ke produk jadi, dan yang merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Contoh, lemari. Produknya lemari. Apa bahan bakunya? Semua pasti mengatakan kalau lemarinya dari kayu, kayu, Pak. Betul. Karena apa? Bisa ditelusur, kita bisa langsung melihat, ya. Kemudian, ya dapat diidentifikasi dari produk tersebut. Ini kalau kita sudah mulai bicara nih, saudara. Ini sudah mulai bicara ke dalam istilah-istilah yang nanti Anda akan banyak jumpai di dalam akuntansi biaya. Paham ya, saudara ya? Sedangkan bahan penolong adalah semua bahan yang tidak termasuk bahan baku. Contoh, kalau misalkan kita bikin lemari tadi dari lemari kayu, untuk membentuk lemari tersebut, pasti kita butuh paku, lem. Nah, inilah yang namanya bahan penolong. Tidak nampak dan sulit untuk ditelusur. Karena apa? Paku sudah masuk ke dalam kayu-kayu tersebut, kan begitu, saudara. Lem juga sudah ditutupi oleh kayu tersebut kalau kita misalkan menempelkan di bagian-bagian tertentu. Kan begitu, saudara. Nah, inilah yang yang menjadi membedakan antara bahan baku dengan bahan penolong. Ingat, Anda harus tahu bahan, materials. Oh, ada dua. Bahan baku dan bahan penolong. Jadi dipahami sampai sini, saudara? Bisa ya? Oke. Ya. Kemudian berikutnya adalah tenaga kerja. Sama seperti bahan, tenaga kerja pun dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung apa, saudara? Tenaga kerja yang langsung melaksanakan proses produksi dan dapat ditelusur ke produk jadi dan merupakan bagian terbesar dari biaya tenaga kerja. Kita bicara tadi produknya adalah lemari kayu. Siapa kira-kira yang menjadi tenaga kerja langsung? Pastinya adalah tukang kayu. Ya nggak, saudara? Tukang kayu, dia yang langsung berhubungan, yang membentuk kayu-kayu tadi, dia susun menjadilah sebuah lemari. Dan gajinya biasanya lebih besar. Dibandingkan dengan siapa? Tenaga kerja tidak langsung. Siapa tenaga kerja tidak langsung? Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jadi dia nggak ada hubungannya dengan produk, tidak berhubungan secara langsung dengan produk tersebut. Contohnya apa, Pak? Kalau misalkan di dalam perusahaan yang memproduksi produknya adalah dari kayu. Contoh adalah tukang sapu pabrik. Dia bagian bersih-bersihin pabrik. Hasil dari gergaji, hasil dari serut, hasil dari potongan-potongan kayu, dia bersihkan. Berhubungan langsung tidak dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan? Tidak. Tapi dia membantu bagian produksi. Nah, tidak ada hubungannya. Orang tukang sapu-sapu kok, Pak? Tidak ada hubungannya dengan dia membentuk lemari tadi. Kan demikian, saudara. Ya, sehingga tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja tidak langsung, bedanya di situ, saudara. Mudahnya adalah tenaga kerja langsung itu berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, ya, berhubungan, sedangkan yang tenaga kerja tidak langsung itu tidak berhubungan. Atau kalau dalam beberapa literatur yang saya baca mengatakan adalah dapat ditelusur. Artinya itu kita dapat melihat dari hasil produknya. Kalau produknya adalah tadi lemari kayu, siapa yang bikin ini? Tukang kayu, Pak. Oh ya, itu dia adalah. Berarti mereka adalah tenaga kerja langsung. Nah, istilah tenaga kerja ini berbeda dengan kalau Anda bicara di dalam akuntansi keuangan.
Akuntansi keuangan, kita bicaranya adalah langsung menjadi satu kesatuan, yaitu biaya gaji. Nah, kalau udah bicara biaya gaji, pasti hubungannya adalah dengan tenaga kerja. Tapi yang dimaksud dengan biaya gaji yang selama ini Anda kenal, itu adalah biaya yang berhubungan dengan karyawan-karyawan non-produksi. Contoh, biaya administrasi, ya di bagian administrasi maksud saya. Kemudian di bagian pemasaran, tidak ada hubungannya dengan produksi. Tapi mereka digaji oleh perusahaan. Nah, gaji-gaji mereka inilah yang dicatat sebagai biaya gaji dan dilaporkan di dalam laba rugi yang akan mengurangi laba perusahaan. Paham ya sampai sini ya? Kalau ada yang belum dibayarkan, maka muncullah yang namanya utang gaji dan upah. Kan begitu kadang-kadang kita menyebutnya. Nah, mohon diperhatikan, di dalam akuntansi biaya, gaji dan upah tadi yang selama ini Anda kenal, istilah beban gaji, sekarang harus Anda pisahkan. Karena Anda sekarang berbicara atau kita membahas mengenai sebuah perusahaan manufaktur, ya atau contoh dari perusahaan manufaktur, ada bagian produksi, maka yang kita bicarakan adalah biaya yang kita bayarkan untuk karyawan kita yang berhubungan dengan produksi. Nah, itu poinnya di situ, saudara. Kalau ini tidak Anda pahami, repot nanti, saudara. Tapi sebenarnya kalau Anda bingung, ya gampangnya begitu saja, saudara. Ya, bahwa tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu ya, kalau di dalam akuntansi keuangan samalah perlakuannya dengan biaya gaji. Cuma ya kembali lagi, cuma di sini biaya gajinya ya yang hubungannya secara langsung dengan siapa, saudara? Dengan produksi. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Baik. Berikutnya adalah ada satu lagi ya. Kalau berhubungan dengan harga pokok produk, maka ada 3 komponen yang akan kita kenal, yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead. Apa ini, Pak? Istilah baru lagi ini, Pak. Overhead pabrik. Di dalam akuntansi keuangan, Anda nggak pernah, di dalam, maksud saya di dalam AP1 dan AP2, mata kuliah AP1 dan AP2, Anda nggak pernah mengenal yang namanya overhead pabrik. Ya, karena istilah ini baru Anda temui ya sekarang di dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, apa itu Pak overhead? Overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Maka bahan penolong tadi yaitu paku, lem, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung seperti tukang sapu, tukang bersih-bersih pabrik, ya, itu masuk ke dalam kategori adalah biaya overhead. Pak, tapi selain itu, Pak, kalau itu tadi kan sudah Bapak jelaskan. Yang lainnya, Pak, sekarang kalau saya tanya kepada Anda, kalau ada tukang kayu ingin bikin lemari, dia sudah disiapkan bahan bakunya berupa kayu, misalnya kayunya adalah kayu jati. Ada tukang, ada bahan. Kira-kira bisa nggak dibikin, saudara? Karena saya tanya lagi kepada Mbak Salwa Sabira. Mbak Salwa. Mbak Salwa. Oke. Mas Kevin. Saya pindah. Kevin Arya. Wah, ini pada nggak nyalakan mic ini, apa karena memang tidak mau menjawab atau memang tidak ada orangnya? Saya pindah dia lagi ke Mas Buyung Febri Setiawan. Mas Buyung. Tuh, oke, nggak ada juga. Saya
tanya deh ke Mas Dedi, tapi Dedi bukan Dedi Kusuma, tapi Dedi Irwana yang kemarin datang ke kampus. Mas Dedi? Iya, Pak. Oke, Mas. Sekarang kalau saya tadi bikin pertanyaan begini. Mas, Mbak, kalau kita berada di perusahaan manufaktur, yaitu membuat mebel, kursi, meja, lemari, tempat tidur dari kayu. Ada tukang kayu, yaitu karyawan kita, dan ada bahan yang kita beli, yaitu berupa kayu yang sudah kita siapkan tadi. Pertanyaan saya, bisakah dengan dua komponen ini akan membentuk yang namanya lemari, kursi, meja, atau tempat tidur? Atau barang apa produk-produk dari mebel tersebut? Bisa nggak, Mas Dedi Irwana? Bentar, Pak. Jawabnya aja, bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Caranya, Mas? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kenapa, Mas? Kok nggak bisa? Karena itu kan baru ada tukang sama baru ada kayu. Oke. Sedangkan untuk membuat suatu bahan jadi itu kan harus ada alat. Nah, itu dia. Alat inilah yang disebut dengan pendukung. Nah, overhead adalah pendukung dari bahan baku dan tenaga kerja. Dia butuh alat apa saja? Gergaji, serutan, butuh lagi bahan penolong, paku, lem, kemudian butuh lagi orang yang nanti membersihkan, barulah nanti bisa tercipta atau menghasilkan produk. Maka, mengapa saya bertanya seperti ini? Supaya Anda paham, mudah-mudahan, harapan saya demikian, bahwa yang maksud dari overhead pabrik adalah apa? Ya tadi, kalau saya menyebutnya adalah semua biaya produksi selain bahan dan tenaga kerja langsung, maaf, bahan baku maksud saya, maka ya biaya-biaya yang bukan masuk kategori bahan baku dan tenaga kerja ini langsung saja Anda anggap sebagai atau Anda bebankan ke dalam BOP atau Anda catat sebagai BOP. Maka ilustrasi tadi yang saya tanyakan ke Anda kemudian dijawab oleh Mas Dedi Irwana. Yaitu apa? Tadi perusahaan sudah ada tukang, sudah ada kayu. Bisa nggak menghasilkan produk misalkan lemari? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena nggak ada alatnya. Nah, betul. Alat inilah yang disebut sebagai, gampangnya ya, saudara, sebagai overhead. Selain itu, apalagi, saudara? Overhead sangat banyak. Pabrik itu pun bisa nanti kalau didepresiasi, masuknya ada overhead. Kalau tanpa pabrik, masa kita bikin lemari di pinggir jalan, saudara? Di tengah jalan, mengganggu dong. Bukannya kita bisa menghasilkan produk, malah kita nanti dimarah-mari oleh orang, kan demikian, saudara. Demikian ya, saudara ya. Jadi di dalam elemen harga pokok produk ini, saudara, ada 3 komponen. Sehingga kesimpulannya adalah apa, saudara? Kalau saya tanya, Mbak, Mas, sebutkan komponen dari biaya produksi. Sebutkan aja 3 komponen ini. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, Pak. Betul. Dah, itu saja. Sehingga nanti kalau Anda sudah melihat bahwa semua produk yang dihasilkan apapun bentuknya, pastinya akan melibatkan 3 komponen ini, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Apapun bentuk dari produk tersebut. Contohlah kalau gampangnya Anda beli mie instan di Warmindo. Apa bahan bakunya? Ya mie instan, Pak. Betul. Tenaga kerjanya siapa? Itu loh, Pak, yang jualan di Warmindo AA, kalau Anda biasanya manggil gitu. Ya karena biasanya orang-orang Jawa Barat, orang Sunda yang jualan ya. Karena memang komunitasnya memang seperti itu. Di Indonesia itu unik, saudara. Warmindo itu cenderung adalah orang-orang dari Jawa Barat. Sedangkan kalau bakso itu biasanya orang-orang dari Jawa Tengah, Wonogiri. Kalau saya perhatikan loh, saudara ya.
Sedangkan kalau misalkan mie godok ya, bakmi Jawa itu ya orang-orang dari Gunung Kidul. Nah, ini kan unik, saudara. Ya, yang mau jual di mana biasanya orang-orangnya adalah berasal dari daerah-daerah seperti itu. Nah, AA tadi atau si penjual yang menjaga di Warmindo itulah sebagai tenaga kerja langsung. Kemudian Pak, BOP-nya apa Pak? Ya dia masak mie instannya itu pakai apa saudara? Pakai kompor, pakai gas, kemudian pakai panci atau mungkin penggorengan, kemudian ada apa lah istilahnya sutilnya. Nah, ini kan alat-alat yang digunakan untuk kerjanya si AA tadi kan misalnya begitu saudara. Betul ya saudara ya? Nah inilah yang disebut dengan BOP. Nah sampai di sini dulu saudara. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum. Pak, maaf. Iya Mbak Devi apa? Tanya presensi. Iya. Kan saya bilang nanti selesai kuliah akan saya buka lagi. Nanti saya share di grup aja kalau memang belum bisa. Ya. Yang lainnya. Tanya yang berhubungan dengan materi. Nggak apa-apa, ayo coba. Ada? Oke, kalau tidak ada. Jika tidak ada, maka ya kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Nanti contoh soalnya akan saya lanjut di pertemuan hari Rabu insya Allah saudara. Ya, kita masih melanjutkan di dalam klasifikasi biaya. Nanti tetap saya akan masuk lagi yaitu apa saudara? Yang berhubungan dengan bahan baku ya. Jadi akuntansinya bahan baku. Oke. Ya karena ini waktunya sudah habis ya. Kalau saya mau melanjutkan pun nanggung saudara. Kenapa kalau saya mengatakan nanggung? Karena masih ada beberapa komponen-komponen yang harus saya jelaskan ya. Tapi di sini karena waktunya tidak mencukupi, maka kita akhiri saja. Nanti akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu di hari Rabu. Begitu saudara, ya. Nanti saya umumkan di grup aja ya untuk presensi di OPA ya. Oke, Mbak Sonia mau bertanya apa atau ada yang disampaikan Mbak Sonia? Belum ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Begitu saudara. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini ya. Kita lanjut materi kita masih mengenai klasifikasi biaya atau konsep biaya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya memang agak lama di bab ini saudara supaya Anda betul-betul ya harapan saya ya saudara, namanya keinginan saya adalah Anda paham betul mengenai biaya khususnya istilah-istilah yang baru seperti overhead. Bagi kebanyakan adalah istilah yang baru. Ya, khususnya bagi Anda yang baru mengambil mata kuliah ini. Oke, bagi Anda yang belum bergabung di grup WA, ya silakan Anda bergabung dan tolong kalau ada teman yang bertanya ya dikasih saja linknya. Demikian saudara, untuk kuliah kita hari ini, terima kasih atas kehadiran Anda, tetap sehat, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran segala urusan kita. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.